Ketemu lagi tentu dengan jak volta lagi. Apa sebenarnya penyebab faktor atau penyebab kompresor ini menjadi kita ini memasang kompresor tidak tahu rimbanya atau yang dari mana ini, kenapa ini bisa tahan ini. Ini tentu ada 3 faktor yang mendorong, yang memicu ini. 3 faktor ini tentu satu ini di listrik ini. Kemudian kalau urusan lagi si freon, tentu ini ampere ini yang berpotensi ini kulkas ini akan tahan. Kalau misalkan isi freon ampere ini jangan di atas maksimal, kemudian listrik ini pas bagus, memicu kemudian membuat kompresor ini jadi tahan. Ini tentu berdasarkan yang sudah saya alami, ini satu paling pengaruh ini, yaitu oli kompresor ini. Makanya setiap misalkan kompresor ketusuk, kenapa ini harus dituang kalau dicolokin berminggu-minggu? Ini untuk mencari tahu data oli isi ini sisa berapa, kemudian tentu campur air atau tidak. Oke, kemudian saya kasih tahu, ini adalah merek oli yang saya pakai setelah lama saya tidak memakai oli seperti ini, karena ini tentu bagi saya atau versi saya ini tidak tepat sasaran. Ini sering masalah di kompresor karena oli ini akan bergelut di dalam, dengan piston seher ini akan timbul panas sehingga encer. Kenapa saya pakai oli ini? Saya kasih unjuk jeligennya langsung bahwa ini bisa literan, eceran, bahkan jeligen. Oli ini tentu sudah saya uji 2 tahun setelah saya pindah dari oli lain yang harganya tentu lebih rendah, sehingga ini ketemu dengan panas di kompresor ini akan encer, kemudian timbulnya ini gancet. Satu pesan yang harus diingat ini, kalau urusan ini 2 kali saya bilang ya, kalau urusan yang namanya nambah oli, ini harus sangat sedikit. Paling ini 1/4 gelas aqua. Ini pun kebanyakan. Kalau ini dicolokin sudah lama, misalkan ketusuk, bocor di kondensor, ia pun nambahin ini sedikit. Yang namanya isi oli, ini paling dilema satu ini, misal padahal di dalam ini masih banyak, ini bakalan timbul masalah yang luar biasa. Satu ini kemericik di kompresor, kemudian 2 ini tidak lama akan timbul kompresor ini press balik. Yang ketiga ini kalau kebanyakan oli ini akan lari ke kondensor, kemudian ngumpul di filter, penyebab ini mampet ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Saya selalu bilang bahwa kunci-kunci di kompresor ini sebenarnya sederhana nih. Kalau tidak tahu rimbanya, harus tuang kompresor ini olinya ada berapa ini, ya. Sisa berapa kurang tambahin. Jadi akuratnya ini harus dituang olinya dari kompresor. 2 kompresor ini yang berbeda ini. Kalau dari belakang ini kompresor selain Samsung, ini kanan kiri bisa dituang. Selain kompresor merek Samsung asli nih, kompresor Samsung, selain ini kanan kiri ini bisa dituang. Ngisinya pun kanan kiri dengan plastik seperti saya ini bisa tekan. Tetapi khusus Samsung ngeluarin oli ini dari belakang casing ini, berarti pipa yang sendirian. Satu nuang harus di yang sebelah kiri ini, dari belakang kulkas. Jadi yang pipa sendirian, pipa isap. Tapi di Samsung ini memang untuk
pengisian. Jadi isap pipa balik ini di kanan kalau kompresor Samsung yang ini. Satu ini yang diingat lagi ini tentang oli. Kenapa saya pindah? Saya akan kasih tahu ini ada diligennya ini. Oli ini kental sehingga kalau hidup kompresor lama ini tidak berpotensi gancet. Ya. Kalau yang lain yang sudah saya uji, ini semakin lama kena panas ini encer. Kemudian yang saya tes kemudian sehingga saya ganti ini karena encer kemudian timbulnya gancet. Piston ini encer kemudian timbulnya gancet. Apa oli yang saya pakai? Saya kasih tahu. Karena ini kalau tidak salah saya pernah unggah lama sekali atau di shot ataupun di video. Oli yang saya pakai ini Shuniso ini, ya. Anda bisa lihat. Ini kamera depan sehingga ini tulisannya seperti ini nih. Shuniso. Ini oli yang saya pakai untuk kompresor tentu saja sudah saya uji dan melewati berapa nominasi oli lainnya. 1 liter ini, Shuniso ini 100.000. Saya selalu beli eceran, ya eceran ini. 1/4 liter ini 25.000, ya. Jadi 2 tahun kesini ini saya memakai oli ini luar biasa paten ini. Jadi sukses semuanya di kompresor. Satu diingat ini walaupun saya bicara oli. Kalau yang mau namanya nambahin oli ini, jangan sampai kebanyakan. Ini kalau berlebih akan press balik kemudian lari ke filter. Atau kalau mau penasaran copot kompresor tuang sisa berapa. Kurang tambahi kalau masih tetap balikin lagi olinya. Intinya oli ini bening, kental, berbeda dengan oli-oli lainnya. Jadi kalau Anda memakai oli ini saya menjamin karena saya uji untuk kompresor yang ketusuk saya tuang, bekas kena air saya masukin ini. Kalau yang kasus lain juga saya menggunakan ini. Karena tentu saya bilang tadi, oli ini berbeda dengan yang lain. Harganya memang berbeda ini. 25 1/4 liter. 1 liter ini 100. Makanya harga ini tidak menipu karena ini memang benar-benar ini. Tetapi kalau saya belinya eceran. Oke? Kalau pakai oli seperti ini, saya ini berani taruhan ini. Yang penting kompresor ini ampernya bagus. Saya menjamin ini tahan lama karena oli ini tidak encer kena panas. Artinya tidak terlalu encer seperti oli yang lain yang sudah saya pakai dan akhirnya pindah ke oli ini. Oke? Shuniso ini ya. Diligennya seperti ini. Ini abu-abu ini diligennya ya. Oke? Jadi seperti ini di belakang. Anda bisa lihat. Oke. Jadi ini oli yang saya pakai. Satu tadi saya sudah bilang, kalau urusan oli jangan main tambah sembarangan. Ini mampus ini kompresor malahan. Nggak lama press balik. Kemudian kalau urusannya kena air, ini tuang habis. Kalau mau nambahin cukup sedikit saja. Paling ya 1 cm 2 cm nih. Dari paling bawah gelas aqua. Saya menjamin itu pasti jadi. Apalagi ini kompresor, misalkan kulkas ini bocor kondensor. Ini yang saya uji saya tuang ini masih, oli ini masih sempurna. Makanya misalkan penasaran tambahin paling 1 cm atau 2 cm dari gelas aqua yang paling bawah ukurannya. Ini pasti jadi. Main tambah setengah gelas. Anda tes saja sendiri, nggak bakalan itu sempurna. Kebanyakan pasti ini masalah di kompresor. Ini sepele, tapi ini penting sekali dan perlu untuk pengetahuan yang menonton video-video saya, apalagi ini yang belajar. Oke? Yang belajar ini mudah-mudahan tidak nyasar, karena ini berdasarkan saya uji, kemudian pasti saya kasih tahu kepada Anda. Kalau ini memang benar, kalau ini memang salah, pasti saya kasih tahu kepada Anda.
Mudah-mudahan sempurna untuk Anda, atau mudah-mudahan Anda menjadi tahu. Malam guys.